Shalom saudara-saudara dikasih Tuhan, senang Back to Bible Indonesia bisa kembali lagi bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara untuk belajar firman Tuhan. Berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara rindu untuk diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara telah siap untuk menantikan firman Tuhan itu mengajar setiap kita, menyatakan kesalahan kita? Berapa banyak juga dari setiap kita siap untuk Tuhan perbaiki setiap hidup kita? Dan berapa banyak dari setiap kita rindu untuk Tuhan selalu didik hidup kita untuk hidup dalam kebenarannya? Saya berdoa Bapak Ibu Saudara hari ini adalah orang-orang yang rindu untuk mendiagnosa hidup kita. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mendapati orang-orang percaya sudah lama jadi Kristen, namun kehidupannya tidak pernah berakar dalam Kristus, tidak pernah bertumbuh bahkan berbuah? Orang-orang Kristen yang sebentar menyaksikan kebaikan Tuhan, namun manakala tantangan dan himpitan itu menghimpit mereka, mereka segera untuk melupakan Tuhan dan lari daripada Tuhan. Orang-orang Kristen yang sebentar-sebentar bisa mengagungkan Tuhan lewat mulutnya, namun secepat mungkin berubah setia dengan menghujat Tuhan dan menyalahkan Tuhan. Berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara seringkali melihat orang-orang percaya yang sudah hidup puluhan tahun namun masih tetap hidup dalam dosa. Berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara pernah melihat orang-orang percaya yang sekalipun secara usia dikatakan cakap untuk mengajar, tapi memiliki sebuah sikap seperti anak-anak, gampang sekali untuk diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran, gampang sekali untuk tersakiti lewat firman Tuhan. Hari ini saya mengajak setiap kita untuk mendiagnosa keadaan rohani kita, keadaan hati kita. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati ini adalah pusat di mana kebenaran itu tinggal. Jika hati kita baik dan sehat, maka yang keluar, yang tercermin dari hidup kita adalah hal-hal yang baik. Namun jika hati kita tidak baik, tidak benar, tidak sehat, atau sakit, maka yang keluar adalah hal-hal yang buruk. Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-19 berkata begini, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Oleh karena itu kita haruslah sering untuk memeriksakan kesehatan rohani kita secara berkala. Tidak hanya melakukan check up secara fisik saja yang penting untuk kita lakukan secara berkala, namun juga kesehatan rohani kita harus sering kita cek secara berkala. Apa sih yang bisa kita cek untuk bisa melihat apakah kesehatan rohani kita baik atau tidak? Ada yang namanya check up kesehatan rohani atau kesehatan mental. Kesehatan rohani ini atau kesehatan mental ini berkaitan dengan sikap kita, berkaitan juga dengan kepribadian kita, perkembangan kita, maupun kemampuan akademik, cara bagaimana kita memandang diri sendiri, dan cara kita memandang lingkungan di sekitar kita, dan juga bagaimana kemampuan kita menghadapi stres dan tantangan manakala pencobaan-pencobaan itu ada menghampiri setiap kita. Dari perikop yang akan kita baca ini, kita akan mengenali keadaan rohani kita dengan menganalisanya, dengan bagaimana cara kita menerima firman Tuhan itu. Mari kita baca Markus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-20. LAI memberikan sebuah judul, perumpamaan tentang seorang penabur. Kita akan melihat sesuatu yang berbeda karena kita sudah belajar tentang perumpamaan ini di kitab Matius. Mari kita baca dulu firman Tuhan ini bersama-sama. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ.
sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarkanlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di semak-semak duri, ialah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Haleluya. Mari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus untuk mengajar kita secara pribadi. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih buat kebaikan-Mu hari ini, untuk kesempatan yang Bapa berikan untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Roh Kudus, ajar kami supaya kami boleh mengerti, paham, dan hidup dalam setiap firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita tahu ada 4 keadaan hati manusia. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa keadaan hati kita ini akan menentukan bagaimana kehidupan kita. Apabila setiap kita memiliki hati yang baik, Alkitab mencatat, maka setiap kehidupan kita akan memancarkan kebaikan. Begitu pula sebaliknya, apabila hati kita adalah jahat, tidak baik, maka yang keluar atas hidup kita adalah hal-hal yang jahat. Untuk itu penting untuk kita memastikan keadaan hati kita seperti apa dalam mendengar dan menangkap firman Tuhan, supaya setiap kita boleh menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh. Tidak hanya bertumbuh tapi berakar, sehingga kita boleh berbuah-buah. Kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Waktu kita sedang mendengar firman Tuhan di gereja atau saat ini Bapak Ibu Saudara mendengar saya menyampaikan pesan Tuhan ini, keadaan kita ini bisa dilihat. Apakah firman yang saya taburkan ini jatuh di tanah-tanah yang berbatu, atau di tanah yang kering, atau juga di tanah yang penuh dengan semak duri, atau jatuh di tanah yang subur.
Mari kita akan cek keadaan rohani kita dan bagaimana hidup kita. Yang pertama adalah keadaan hati yang kering. Ini seperti firman yang ditaburkan di pinggir jalan. Ayat yang ke-15 dikatakan orang-orang ini adalah orang-orang yang mendengar firman waktu firman itu ditabur. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Firman ini jelas tidak bertumbuh karena mereka hanya mendengar sebentar, lalu iblis datang sehingga mereka melupakan firman itu. Firman itu masuk keluar dari pintu yang sama. Gambaran dari orang-orang Kristen seperti ini adalah orang-orang Kristen KTP. Orang-orang Kristen yang bahkan tidak senang untuk mendengar firman Tuhan. Bahkan tidak memiliki kerinduan untuk mendengar firman. Kekristenannya hanya tercatat sebagai identitasnya bahwa ia adalah orang Kristen. Namun ia tidak suka untuk mendengar firman Tuhan. Kalaupun ia mendengar firman Tuhan, ia lakukan di gereja karena rutinitasnya sebagai orang Kristen. Mungkin Kristen tahunan, Kristen Paskah, atau Kristen Natal. Pada hari-hari raya perayaan orang-orang Kristen, orang-orang seperti ini selalu hadir. Namun firman itu tidak pernah mengubah hidupnya. Karena firman itu tidak bertumbuh dalam hidupnya. Firman itu diterimanya, didengarnya, dan segera dilupakannya. Ini seperti firman itu tidak pernah jatuh di tanah yang baik. Apakah Bapak Ibu adalah orang-orang seperti ini? Orang-orang yang datang ke gereja namun tidak pernah mendengar firman Tuhan baik-baik. Waktu firman Tuhan ditabur, kita tidak pernah memperhatikan firman itu dengan seksama. Kita orang-orang yang tidak mau diajar oleh firman itu. Kita masih mengandalkan pikiran dan kebenaran kita secara pribadi. Semua yang bertolak belakang dari apa yang kita pikirkan dan kebenaran pribadi kita, itu tidak pernah bisa masuk atau bertumbuh atas hidup kita. Keadaan saudara sedang berada pada tanah yang kering. Berapa lama saudara hidup dalam kekristenan pun, mendengar berapa banyak firman pun, saudara tidak akan pernah bisa bertumbuh, apalagi berakar dan berbuah. Selain itu, firman yang seringkali jatuh di pinggir jalan, di tanah yang kering, ini terdapat pada orang-orang Kristen yang tidak mau berubah. Biasanya orang-orang seperti ini nih, selalu ingin orang lain mengerti tentang dirinya. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mendapati seorang Kristen yang berkata, saya ini orangnya keras, yang kau harus menerima. Seolah-olah firman tidak sanggup mengajar dan melembutkan hati orang itu. Ini adalah gambaran orang-orang yang mendengar firman dan iblis mencuri firman itu. Firman Tuhan tidak pernah diizinkan untuk mengajar hidupnya bagaimana menjadi lemah lembut. Sebab Tuhan kita adalah lemah lembut. Dan yang kedua adalah hati yang penuh dengan berbatu-batu. Di ayat yang ke-16 dan 17 dikatakan, demikian juga yang ditabur di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan bertahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang hanya menerima firman Tuhan untuk sekedar memuaskan telinga mereka. Firman yang jatuh di hati yang penuh dengan batu-batu adalah mereka yang ingin mendengar firman-firman yang memuaskan dirinya. Biasanya orang-orang seperti ini tidak mau ditegur, tidak mau dinyatakan kesalahannya. Karena firman itu diterimanya dengan gembira, namun tidak pernah diizinkannya berakar. Karena ada luka hati, ada kepahitan-kepahitan dalam batinnya yang tidak mau disembuhkan. Jika Bapak Ibu Saudara hari ini masih menyimpan kepahitan dan luka hati, setiap firman yang Bapak Ibu Saudara dengar tidak akan pernah berakar atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara akan segera murtad atau berbalik daripada Tuhan ketika penganiayaan terhadap firman itu datang. Ketika firman itu tidak sesuai dengan seperti yang Bapak Ibu Saudara harapkan,
saudara akan mengabaikannya firman itu. Karena firman itu tidak akan pernah berakar. Firman itu hanya bertumbuh sebentar dan tidak akan pernah bisa berbuah. Oleh karena itu, obati luka hati itu, buang segala kepahitan itu. Lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti Bapak Ibu Saudara. Dan izinkan Roh Kudus untuk membalut luka hati saudara. Supaya firman itu bisa mengajar Bapak Ibu Saudara. Supaya firman itu boleh menyatakan, mengoreksi setiap kesalahan kita. Supaya firman itu boleh memperbaiki apa yang buruk atas hidup kita. Batu-batu dalam hati kita itu boleh dibuang. Kita boleh dididik Tuhan untuk bisa hidup dalam setiap kebenarannya. Biasanya orang-orang ini juga orang-orang yang baru bertobat. Karena tidak memiliki dasar yang kuat tentang Kristus, sebentar saja penganiayaan datang atas hidupnya, ia akan lari kembali kepada kepercayaannya yang lama. Ia tidak pernah bisa bertahan, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah. Karena itu penting jika Bapak Ibu Saudara menemukan orang-orang yang baru pertama kali bertobat, kita memberikan pupuk buat mereka. Mengajarinya untuk menyembuhkan luka hatinya, melepaskan pengampunan, mendidiknya untuk hidup dalam kebenaran. Memuridkan dia sama seperti Tuhan telah memuridkan kita. Yang ketiga adalah hati yang penuh dengan semak duri. Ayat yang ke-18 dan 19 dikatakan, dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Keadaan hati yang penuh dengan semak duri adalah keadaan hati orang-orang Kristen yang selalu hidup dalam daya tarik keinginan dunia. Orang-orang ini mengikat persahabatan dengan dunia sehingga hatinya selalu timbul kekhawatiran akan apa yang makan, minum, dan pakai. Juga tentang masa depan mereka. Orang-orang ini akan selalu khawatir tentang apa yang harus dijalaninya, apa yang akan dicapainya nanti. Orang-orang ini akan selalu mengejar kesuksesan duniawi. Orientasi orang-orang Kristen seperti ini adalah harta duniawi, kekayaan duniawi yang dia utamakan sehingga ia melupakan Tuhan. Jika kita biarkan semak duri itu semakin besar, maka jelas firman itu akan dihimpitnya. Karena firman Tuhan mengajar kita untuk membangun sebuah persekutuan, keintiman, kekaripan, persahabatan dengan Tuhan. Namun ketika kita mengizinkan tipu daya dan daya tarik dunia ini semakin tumbuh atas hidup kita, jelas firman itu akan terhimpit dan tidak bisa bertumbuh. Yang keempat adalah keadaan hati yang subur. Ayat yang ke-20 dikatakan, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu dan berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Tuhan menghendaki kekristenan kita itu bertumbuh progresif. Tuhan menginginkan buah-buah pertobatan atas hidup kita. Tuhan menginginkan setiap kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu kita harus berakar supaya kita bisa bertumbuh kuat. Waktu kita bertumbuh kuat, angin sebesar apapun tidak akan pernah menggoyangkan kita. Tidak akan pernah membawa kita jauh daripada Tuhan. Kita akan tetap teguh berdiri di dalam Tuhan, di atas firman-Nya. Sehingga firman itu boleh bertumbuh 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan secara maksimal 100 kali lipat. Dari 4 keadaan hati kita, saya berdoa Bapak Ibu Saudara mengenali sedini mungkin keadaan hati kita dan cepat berubah, berbalik, memperbaiki. Datang kepada Kristus supaya kita beroleh kesembuhan atas hati kita. Apakah hati kita kering? Apakah hati kita penuh dengan batu-batu? Apakah hati kita penuh dengan semak duri? Datang kepada Tuhan. Hampiri Tuhan.
Sebab Ia lemah lembut, Ia akan mengajar setiap kita. Terimalah setiap penyataan firman Tuhan atas hidup kita. Jika firman itu mengajar kita hari ini, bersyukurlah. Namun jika firman yang kita dengar hari ini menyatakan kesalahan kita, bersyukurlah. Sebab Tuhan sedang mengikis hal-hal yang tidak berguna atas hidup kita, yang menghambat pertumbuhan kekristenan kita di dalam Tuhan. Bersyukurlah. Jika ada sesuatu yang perlu kita perbaiki hari ini, mengucap syukurlah. Karena Tuhan masih mengasihi Bapak Ibu Saudara. Sebab itu Ia menegur dengan firman-Nya. Jika keadaan kita hari ini seperti tanah yang subur, mengucap syukurlah. Dan berdoalah supaya kita tetap hidup dalam firman-Nya. Supaya firman-Nya itu berbuah, berlipat-lipat. Saya berdoa setiap kita boleh didapatin Tuhan, memiliki setiap hati yang subur. Sehingga firman sepatah kata saja yang kita dengar akan mengubahkan setiap kita. Membuat firman itu bertumbuh secara maksimal 100 kali lipat. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur terima kasih kalau kami boleh mendiagnosa keadaan hati kami hari ini. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami mengabaikan firman-Mu, melupakan firman-Mu. Ampuni kami Tuhan kalau masih ada kepahitan dalam hati kami. Ampuni kami Tuhan kalau Tuhan dapati masih ada luka hati yang tidak mau kami sembuhkan Tuhan. Ampuni kami kalau kami masih tetap menyimpan kesalahan-kesalahan orang lain atas hidup kami. Dan ampuni kami kalau Bapa dapati pikiran, hati dan perasaan kami hanya fokus pada hal-hal yang fana, daya tarik dunia ini. Kami berdoa ya Bapa, suburkan hati kami. Sebab hanya Roh-Mu yang sanggup memberikan kesuburan atas hidup kami. Dan tuntun kami selalu untuk hidup dalam firman-Mu, berdiri dalam firman-Mu. Biarkan Tuhan orang lain melihat atas hidup kami buah-buah firman-Mu Tuhan. Sampai orang lain melihat Kristus dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semua keperluan dan kebutuhan kami dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan semua beban kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau yang lemah lembut yang akan memberikan kami kelegaan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadilah segala yang baik atas hidup kami di bumi seperti di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di pembelajaran Alkitab kita minggu depan. See you.